Setelah dekat pintu istana, Baginda sendiri yang menghampiri Abu Nawas sambil diliputi penasaran. Sambil membuka kain penutup, Baginda Ar-Rasyid terus memandangi seseorang yang berada di dalam kandang, yang ternyata penghulu yang seharusnya jadi panutan, ternyata kelakuannya seperti binatang. Dengan sangat marah Baginda menyuruh pengawal untuk segera memenjarakannya dan memecatnya. Lalu Abu Nawas pun malah dapat hadiah dari Raja Harun Ar-Rasyid. Tamat. Kisah Abu Nawas mencari neraka di siang hari. Suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan Abu Usamah yang merupakan ahli sastra sekaligus pujangga terkenal. Ia sangat terkesima dengan kemampuan Abu Nawas membuat syair hingga diajarkan berbagai ilmu mengenai syair. Dikenal sebagai sosok yang jenaka dan cerdas, banyak kisah menarik mengenai Abu Nawas, salah satunya ketika ia bersikeras mencari neraka. Kala itu, Abu Nawas merupakan seorang staf ahli dari Khalifah Harun al-Rasyid. Pada suatu siang, Abu Nawas membawa lampu minyak dan menggoyangkannya sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Setelahnya, ia kembali berjalan dengan lampu yang masih dipegangnya. Tingkah Abu Nawas menggegerkan penghuni Baghdad. Mereka heran, bagaimana bisa orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot sambil membawa lampu. Abu Nawas mulai gila, kata salah seorang warga Baghdad yang tengah memperhatikan Abu Nawas. Walau begitu, Abu Nawas tidak peduli. Keesokan harinya ia melakukan hal yang sama, hanya saja kali ini lebih pagi sambil tetap membawa lampu minyak. Tanpa bersuara, Abu Nawas menoleh ke kanan dan kiri. Beberapa orang yang menyaksikan tingkah Abu Nawas lantas bertanya kepada Abu Nawas, apa yang sebenarnya ia cari di siang hari dengan lampu di tangannya. Abu Nawas lalu menjawab, saya sedang mencari neraka. Dari situlah, para warga mulai berpikiran bahwa Abu Nawas gila. Bahkan di hari ketiga ia masih melakukan hal yang sama dan membawa lampu minyak yang digoyang-goyangkan. Warga Baghdad yang tidak sabar akan perilaku Abu Nawas, lantas menangkapnya. Di Baghdad, ada sebuah undang-undang yang melarang orang gila berkeliaran. Sejumlah musuh politik Harun al-Rasyid justru gembira melihat Abu Nawas ditangkap. Mereka menganggap ketidakwarasan Abu Nawas bisa dijadikan sebagai senjata untuk menyudutkan wibawa sang khalifah. Malu bukan main atas perilaku Abu Nawas, Khalifah Harun al-Rasyid bertanya dengan nada tinggi. Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu siang-siang? Hamba mencari neraka, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas lancar, tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya gila. Kamu gila, Abu Nawas. Kamu gila, tidak Paduka, merekalah yang gila. Siapa mereka? Abu Nawas kemudian meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiringnya menuju istana untuk dikumpulkan. Setelah berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun mendatangi mereka. Wahai kalian orang yang mengaku waras, apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Tanya Abu Nawas. Benar, jawab orang-orang itu yang berjumlah ribuan. Apakah kalian juga yang menyatakan para munafik itu sesat? Betul, dasar sesat. Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Orang munafik pasti mereka masuk neraka. Dasar munafik, kamu. Mendengar itu, Abu Nawas kembali menimpali, baik, jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu? Saat berucap demikian, Abu Nawas mengangkat tinggi-tinggi lampu di tangannya. Ini dilakukan seakan-akan dirinya sedang mencari sesuatu. Jawaban Abu Nawas membuat orang-orang yang berada di depan Khalifah Harun habis kesabaran. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas. Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya? Paduka mohon maaf. Tolong sampaikan pada mereka,
jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka adalah Allah, kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Tanya Abu Nawas. Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila? Lanjutnya, ucapan Abu Nawas membuat Khalifah Harun al-Rasyid tertawa. Sungguh jenaka, sosok Abu Nawas di mata Khalifah Harun. Ia lalu berkata sambil masih tergelak, Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya. Cuma Abu Nawas yang berani menjual Baginda Raja untuk dijadikan budak. Ini kisah lengkapnya. Terkadang untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar mengatakannya secara lisan. Sang raja harus mengetahuinya dengan mata kepalanya sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Pada saat itu, ternyata masih banyak praktek jual beli budak. Dengan bermodalkan tekad dan niat yang kuat, Abu Nawas berencana akan menjual Baginda Raja. Menurut Abu Nawas hanya Baginda Raja saja yang paling patut untuk dijual. Selama ini, hanya Baginda Raja yang selalu menyengsarakan pikirannya. Sekarang, sudah sepatutnya giliran Abu Nawas yang mengerjai Baginda. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid, ada sesuatu yang menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda tertarik. Tapi Paduka harus menyamar karena ini di kampung terpencil, ujarnya. Baik, kata Baginda Harun al-Rasyid. Sesampainya di sana Baginda Harun al-Rasyid disuruh menunggunya di balik pagar rumah seorang badui. Kemudian Abu Nawas bergegas menemui pemilik rumah, saudagarnya orang badui. Kemudian terjadilah transaksi di antara keduanya. Itu tuan budak saya, yang berdiri tepat di balik pagar sebelah rumah itu, ujarnya. Kemudian saudagar itu sambil mengamati dari jauh. Ia pun mengeluarkan 100 dinar lalu diberikan ke Abu Nawas. Sepertinya dia sangat kuat untuk bekerja, kata saudagar itu. Pasti dong, tenaganya masih full tidak pernah dipakai kerja, kata Abu Nawas menimpalinya. Setelah transaksi beres saudagar itu langsung menemui Baginda Ar-Rasyid sambil berkata, wahai budakku sekarang akulah tuanmu, baru saja tuanmu menjualmu padaku 100 dinar, ini buktinya. Sambil menunjukkan surat perjanjian berikut kontraknya. Sontak Baginda Ar-Rasyid terkejut, apa-apaan ini, mana Abu Nawas? Oh, jadi tuanmu namanya Abu Nawas ya? Kurang ajar kau Abu Nawas, awas saja kamu kalau ketemu, Baginda menggerutu di dalam hati. Sudah jangan banyak ngeluh, kamu sudah saya beli untuk bekerja kepadaku, sekarang ikut saya ke belakang. Saudagar itu dengan jengkelnya menarik kerah baju Baginda dan membawanya ke belakang rumah untuk disuruh membelah kayu-kayu yang masih utuh semua. Sambil terpaksa Baginda pun menuruti perintah saudagar itu. Karena memang tidak pernah bekerja, Baginda pun kesulitan membelah kayu-kayu itu. Sambil menggerutu abirnya kayu itu pun terbelah satu persatu. Awas kamu Abu Nawas kalau ketemuku cincang-cincang kamu seperti kayu bakar ini. Karena emosi Baginda pun akhirnya bisa menyelesaikan pekerjaannya. Tak terasa seminggu berlalu Baginda Harun al-Rasyid merasa jenuh dan lelah sehingga memutuskan untuk melarikan diri. Namun ketika hendak melarikan diri Baginda Harun al-Rasyid pun tertangkap dan dipukuli oleh saudagar badui itu. Bertepatan dengan dipukulinya Baginda Harun al-Rasyid, Abu Nawas pun datang sambil membawakan kalung emas lencana kerajaan. Baginda pun memohon pada Abu Nawas, tolong Abu Nawas hentikan semua ini. Wahai badui, sesungguhnya beliau itu rajamu, raja kita semua. Sambil mengembalikan uang saudagar itu, dan saudagar itu pun sangat gemetar saat mengetahui siapa sebenarnya budaknya itu. Meski dalam perjanjian itu boleh mempekerjakan budaknya selama sebulan,
Tapi dengan dikembalikannya uang tersebut, terbebaslah sang raja dari jual beli itu. Maaf Paduka, kiranya ini yang hendak ingin kuberitahukan kepada Paduka, bahwa di negerinya masih ada praktek jual beli jabatan dan perbudakan. Sang raja pun menyadari ketidakpekaan terhadap rakyatnya dan berterima kasih pada Abu Nawas, atas pelajaran yang baru saja ia terima. Nah, sahabat-sahabat, terkadang nasihat baik itu bisa keluar dari siapa saja. Bahkan dari orang yang tidak pantas sekalipun. Terima kasih sahabat sudah menyimak cerita ini hingga selesai. Nantikan kisah selanjutnya di channel kami ini. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya agar dapat info update terbaru kami. Wassalam.